Selamat petang semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, alangkah baiknya kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Pujian pertama nomor 124, Yesus Kaya Semua. Kenal sampai Kau yang berdaya, datanglah kepadaku, Kau kan dapat sentosa. Yesuslah yang undang dosaku, dosa bagai biji. Adalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesuslah Yesman, bukan dosaku, dosa bagai biji. Di depan tatanya sekarang ku bertemu, jadi anak Allah, ya tunggu bersyukurlah. Yesuslah Yesman, bukan dosaku, dosa bagai biji. Jadi Kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam surga, mengucap syukur dan berkasih menggunakan pada siang hari ini. Sementara kita mengucap syukur kita memuji dulu mungkin dalam waktu membaca maka Yesus seperti apa ujian selanjutnya nomor 165. Silakan kau disucikan dalam. sudahkah kau bersandar pada Yesus, disediakan oleh darahnya, dan beroleh dari bersandar kepada kekayaanmu akan seperti salju, disucikan oleh darahnya. Relakah kau tempuh jalan bahaya, bersandar kepada darahnya, dan berharap Ia memeliharamu. Bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih, pakaianmu akan seperti salju, disucikan oleh darahnya. Pakaian yang disana
Caranya diberikan cuma bersandar kepada relanya. Membasuh menjadi bersih. Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darah. Pujian saja nomor 328. Jiwaku termenung. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, di malam Tuhan yang menuntun jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah. Walaupun iblis datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku. Jiwaku, tenanglah, jiwaku, tenanglah. Datanglah segera Tuhanku, datanglah, agar nyatalah imanku, dan sangkakala menyambut datangnya jiwaku, tenanglah. Jiwaku tenanglah. Jiwaku, tenanglah. Pujian terakhir nomor 135. Semua akan dipanggil saat Dia kembali, dan miliknya yang terindah dikasihinya. Miliknya bersinar Seperti bintang kejora dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua miliknya akan dibawa saat Dia kembali, dan miliknya yang termanis dikasihinya. Miliknya bersinar seperti bintang kejora dan bagaikan permata di mahkotanya. usia muda Yang jadi miliknya, yang mau taat kepadanya dikasihinya. Miliknya bersinar seperti bintang kejora dan bagaikan permata di
mahkotanya. Mari kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Peter Jackson. Dipersilakan. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus, perikop 165. Kedatangan Tuhan Yesus yang gagah ke dalam kota Yerusalem, yang merupakan teks dari Markus 11 ayat 1 sampai 11. Gampang ingat ya? Markus 11 ayat 1 sampai 11. 1. Jangan lupa ya. Atau Matius 21, Lukas 19, Yohanes 12. Yohanes 12. Mari kita baca ayat-ayat ini secara bertanggapan. Saya akan memulai, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit ataupun Gunung Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda atau betina, tertambat dan anaknya ada di dekatnya, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kemari. Dan jikalau ada orang menegur dan mengatakan kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka murid-murid pun yang disuruh itu pergi dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka, dan mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ yang mempunyai keledai itu berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, Tuhan memerlukannya. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka di keledai dan di jalan. Kemudian menolong Yesus naik ke atasnya. Hal itu terjadi supayalah genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, seperti ada ditulis, katakanlah kepada putri Sion, berhentilah takut, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, dan seekor keledai bebani yang muda. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting daun-daun palem hijau yang mereka ambil dari ladang dan pergi menyongsong dia. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang, yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat, dan berseru, Hosana untuk putra Daud, diberkatilah dia Raja Israel yang datang dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus
keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu sama-sama. Maka kata orang-orang Farisi kepada yang lain, seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jikalau mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang bukan hanya telah menciptakan kami, tetapi telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa, dari perhambaan dosa. Dengan darah Tuhan Yesus, dosa-dosa kami dapat dihapus. Ya Bapa, kami datang kepada Engkau Allah yang kudus. Kami adalah manusia yang sudah berdosa. Ya Bapa, berbelas kasihanlah kepada kami untuk mengampuni dosa-dosa kami. Hapuskanlah pelanggaran kami dengan darah Tuhan Yesus, agar kami kudus dan dilayakkan datang ke tahta-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menolong kami untuk mempelajari firman-Mu yang tidak terbatas. Pikiran kami terbatas. Karena itu kami perlu Roh-Mu yang kudus yang dapat mengajar kami. Sehingga kami bukan hanya memahami, tetapi kami lebih mengasihi Engkau. Berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu. Dan juga berikanlah kami kekuatan menjadi saksi untuk firman-Mu. Supaya nama-Mu dimuliakan. Ya Bapa, kami serahkan waktu kami untuk belajar firman-Mu. Kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, ayat-ayat yang tadi kita baca itu merupakan minggu yang terakhir dari kehidupan Yesus di muka bumi sebelum Dia disalib. Pertanyaannya, berapa lama Yesus melayani di muka bumi? Masih ingat berapa tahun? 3,5 tahun, ya, tolong dicatat, ya, 3,5 tahun. Dan kalau kita lihat, ya, dari pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem pada hari apa nih? Hari apa? Hari apa? Tolong dilihat diktatnya. Halaman 149. Hari apa? Paskah Kristus pada hari Minggu. Hari apa? Hari Minggu itu hari keberapa? Hari yang pertama. Hari pertama? Hari ke-7 namanya Sabtu, hari Sabat. Nah, Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dia melewati satu tempat yang bernama Kampung Betfage. Jadi begini ya, perjalanan Yesus ya. Ini Betania. Di sini ada Betfage, tolong ditulis. Nah, di sini Yerusalem, ya. Oke. Nah, kalau kita simak baik-baik, Tuhan Yesus sedang masuk ke kota Yerusalem pada hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia ditangkap, Jumat ataupun hari ke-6 dia disalibkan, kemudian Sabtu sudah 1 hari dikubur, kemudian Minggu dia bangkit dari kematian. Selama 1 minggu, dari hari Minggu ke hari Minggu berikutnya, Tuhan Yesus bagaimana? Melaksanakan tugasnya yang terakhir di kota Yerusalem. Paham ya? Makanya minggu ini ya, Yesus disalib itu pada hari Jumat. Ini disebut Nisan, tanggal 14 tahun Tuhan keberapa itu? 30. Nah, oke.
Kalau Jumat tanggal 13, Jumat tanggal 14, Kamis tanggal 13, Rabu 12, Senin, Selasa 11, Senin 10, kalau Minggu 9. Ya, 9 bulan Nisan. Paham ya? Yesus disalib di sini di tanggal 14 Nisan tahun Tuhan 30. Tolong ya digambar dan diingat baik-baik. Nah, makanya waktu Yesus masuk ya ke kota Yerusalem itu pada hari Minggu, dia selalu bermalam ya di kota Betani. Kota apa? Betania. Karena di kota Betania ini dia punya kawan baik. Siapa itu? Lazarus, ya, Maria, dan Marta. Di kota apa? Betania. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat dengan Betfage, karena dia berasal dari Betania, perjalanannya, karena dia menumpang ya di Betania, maka Yesus, ya di sini dikatakan kota Betania itu dekat dengan tempat yang bernama Bukit Zaitun. Bukit apa? Apa itu Bukit Zaitun? Bukit di mana Yesus naik ke sorga. Itu Bukit Zaitun ya. Bukit apa? Ya di Yerusalem itu banyak bukit. Makanya Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan sering menggunakan gunung untuk menolong umatnya. Contohnya apa? Gunung Sinai. Apa yang terjadi di Gunung Sinai? Apa yang terjadi? Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa. Gunung apa? Sinai. Ya, di Bukit Moria, Abraham hampir menyembelih Ishak. Tapi sebelum dia menyembelih Ishak, Tuhan menahan dia. Tidak boleh, karena Tuhan sudah menyiapkan domba pengganti. Gunung apa? Moria. Makanya di Gunung Moria berdiri Bait Allah. Tolong ditulis ya. Gunung apa? Gunung Moria. Tidak bawa pen kan? Tulis ya. Ada pen? Ada buku? Nah, tulis ya. Jangan lupa menulis. Tidak ada pen. Di situ ada pensil, boleh dipinjam. Nah, ditulis ya. Supaya jangan ada yang tidak bisa diingat. Itu ada pensil di situ. Ya. Sayangnya kalau tidak dicatat. Itu pensil kan? Bukan. Tidak apa-apa, pakai aja. Ya. Oke. Karena ini penting ya. Apa yang kita pelajari, kalau kita tidak mencatatnya, kita bakal cepat lupa. Cepat apa? Lupa. Sangat penting. Nah, saya ulangi ya. Gunung Sinai. Gunung apa? Tempat Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa. Gunung apa? Sinai. Nah, kalau di Yerusalem, gunungnya itu bukan Gunung Sinai. Kalau Gunung Sinai itu di daerah padang pasir, ya dekat Mesir. Di Yerusalem ini ada berapa gunung? Gunung Zaitun, Gunung Moria, Bait Allah berdiri di situ. Terus gunung apa lagi? Gunung Kalvari atau Gunung Golgota. Gunung apa lagi di Sion? Di Yerusalem ada Gunung Sion. Nah, di Bukit Zaitun Yesus naik ke sorga. Di Bukit Moria berdiri Bait Allah. Di situ Abraham mempersembahkan Ishak, tetapi dibatalkan Tuhan ya. Bukit Kalvari atau Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Ya, Bukit Tengkorak.
Jangan lupa ya, Bukit Tengkorak. Kemudian Bukit Sion. Bukit Sion ini adalah Istana Daud. Istana Daud. Paham ya? Jadi di Yerusalem tuh begitu banyak gunung. Begitu banyak gunung. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi waktu Yesus berada di Betania, dia mau ke Yerusalem, dia melewati kampung yang bernama Betfage. Nah, kamu lihat ya, Yesus sekarang menyuruh 2 muridnya. Berapa muridnya? 2 murid. Kira-kira mereka siapa 2 murid ini? Kira-kira siapa? Siapa-siapa saja nama murid Yesus? Thomas, Petan, Yayo, nah, disingkat aja. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Petan Yayo. Apa petan Yayo? Petrus, Andreas, Yayo, Yakobus, Yohanes. FB, bukan Facebook ya. Terus tomat, bukan tomat untuk kita makan ya. Thomas, Matius. FB apa? Filipus, Bartolomeus. Nah, terus Simdas. Nah, Simon, orang Zelot, Yudas. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Simdas. Siapa lagi nama murid Yesus? Ya, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, putra Zebedius, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Simon orang Zelot, Yudas. Ada 2 lagi, siapa itu? Siapa? Yudas Iskariot. Siapa lagi 1? Masih kurang 1. Siapa? Nama murid Yesus ada yang kembar apa? Siapa? Simon Petrus. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Simon orang Zelot. Ini Simon Petrus, Simon orang Zelot, Yudas putra Alfeus, Yudas Iskariot. 1 lagi, siapa? Hah? Apa? Petrus sudah. Siapa? Markus bukan murid Yesus, bukan 12 murid. Coba buka di Injil Matius pasal 10. Ya, jangan lupa ya. Penting sekali kita mengingat ya nama-nama dari murid-murid Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 10, di situ ada 12 murid-murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus putra Alfeus, dan yang berikutnya Tadeus, apa? Tadeus dan Yakobus. Nah, terus siapa lagi? Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Ya, jadi di sini Simon orang dan Yudas Iskariot. Ini Yata, ya, Yakobus dan Tadeus atau Taya. Oke. Singkatannya apa? Petan Yayo, FB Tomat, Yata Simdas. Bisa? Masih ingat singkatannya? Petan Yayo, FB Tomat, dan Yata Simdas. Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kenapa murid Yesus 12 orang? Karena mereka akan diutus, setiap kelompok harus ada 2 orang.
Paham ya? Setiap kelompok harus ada 2 orang. Nah, tadi saya bertanya pada kalian, 2 murid yang diutus kira-kira siapa? Yohanes dan bukan Yohanes dan Petrus. Ya, dengan siapa? Petrus. Kemungkinan begitu, ya. Nah, jadi Yesus tuh mengutus 2 muridnya dengan tugas apa nanti ya? Kita akan melihat lagi pembacaan kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan setiap nama di Alkitab itu punya arti. Apa arti nama Tiara? Apa arti nama Yosef? Apa arti nama Yosef? Nggak tahu. Yang punya nama nggak tahu. Jadi siapa yang tahu? Yosef itu, Yusuf artinya Tuhan akan menambahkan. Karena Yusuf dia lahir, setelah itu lahir adiknya bernama Benyamin. Apa arti nama Yosef? Yosef. Apa arti nama kamu? Yusuf. Apa arti nama Yusuf? Tuhan akan menambahkan. Jadi Yusuf itu nanti akan punya adik. Adiknya bernama apa? Benyamin. Apa arti nama Tiara? Nggak tahu. Cari tahu ya. Oke. Ya, masuk, duduk. Masuk, duduk. Nah, boleh dengar tuh. Duduklah. Nah, dengarkan. Nah, duduk. Ini Bapak Ayong. Ya, dia tinggal di sana. Silakan duduk. Oke, silakan. Ya, setiap nama itu punya apa? Punya arti. Punya apa? Yusuf apa artinya? Ya, artinya apa? Tuhan akan memberi pertambahan. Dia diberi adik namanya apa? Benyamin. Oke. Nah, sekarang kota Betania, kota Betfage, kota Yerusalem, ya, ada di sini juga kota Bethlehem. Itu ada namanya, ada artinya Bethlehem. Nah, kota Betania, apa arti Betania? Bet itu rumah. Bethlehem rumah roti. Apa arti Bethlehem? Rumah roti. Apa arti Betania? Apa arti Betfage? Betania itu rumah kurma. Pernah makan kurma? Ah, Betania. Apa artinya? Rumah kurma. Tulis. Ya. Yang mana? Betania, rumah kurma. Apa arti nama Yusuf? Pertambahan. Punya adik namanya Benyamin. Apa arti Betfage? Rumah buah ara. Rumah buah ara. Tolong ditulis. Nanti kalian ya bisa mengajar yang lain yang belum tahu. Nah, sedangkan Bethlehem, Bet itu rumah, Lehem itu roti. Lechem, roti, rumah roti. Terus Yerusalem itu kota damai. Kota apa? Atau kota damai. Jadi Yesus ya menyuruh 2 muridnya ya dari Betania ke Betfage untuk apa? Untuk mengambil binatangnya orang. Kok boleh ya? Nah, Tuhan Yesus bilang, kamu masuk ke kota itu, ya, ke kampung itu. Kamu akan melihat ada keledai, bukan hanya 1 ekor, ada 2 ekor. Keledai betina, di sampingnya ada keledai jantan yang belum pernah ditunggangi orang. Ya, seperti kalau dalam istilah perkawinan tuh masih perawan apa? Masih apa? Wah, tidak pernah orang tunggang. Yesus bilang sekarang bawa 2 keledai itu, nggak boleh pisahkan antara induknya dan anaknya. Wah, Yesus mau menunggang keledai anaknya yang belum pernah ditunggangi. Kok Yesus tahu di sana ada keledai? Kenapa Yesus tahu? Dia melihat, dia maha tahu. Dia maha
tahu. Dan Yesus bilang, kalau kamu ambil keledai itu, kamu bawa, pasti yang punya keledai akan bilang sama kamu, kok kamu ngambil keledai saya tanpa permisi? Baru kamu kasih dia jawab. Apa jawabnya? Tuhan memerlukannya. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Yesus. Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Ayo. Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Yosef? Tiara? Allah itu pencipta. Pencipta. Jadi kalau bukan pencipta, boleh kita sembah nggak patung? Dia bukan pencipta. Kita bilang dia Allah. Nggak boleh. Allah itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ingat baik-baik. Apa itu Allah? Pencipta. Kalau Tuhan? Allah yang berjanji. Allah yang berjanji. Apa janjinya ya? 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. 1 Yohanes jijigo. Apa janji Allah yang utama? Masih ingat? Coba buka 1 Yohanes 2:25. Itu janjinya. Setiap orang harus punya. Kalau nggak punya, bagaimana? 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Apa bunyinya? Kita baca sama-sama secara cepat. 1 Yohanes 2 ayat 25. 3, 2, 1. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Iya, semua orang harus punya janji ini. Kalau enggak, bagaimana? Masuk neraka. 1 Yohanes 2:25. Ya, 1 Yohanes jijigo. Jijigo, gampang ingat ya. Jijigo. Nah, jadi Yesus pada saat menyuruh ya kedua muridnya pergi ya untuk mengambil keledai. Kenapa Yesus harus pergi mengambil keledai? Karena di dalam perjanjian lama, tolong tulis, ada 300 lebih nubuat tentang apa yang harus terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. 300 lebih. Contohnya, Yesus harus lahir dari seorang perempuan. Dia tidak punya bapak jasmani, ya kan? Ya, Allah mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Keturunan perempuannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau, ular, akan melukai tumit dari keturunan perempuan. Ya, siapa yang keturunan perempuan tidak ada bapak jasmani? Siapa dia? Maria, mamanya. Siapa yang tidak punya bapak jasmani? Tuhan Yesus. Nah, jadi di dalam perjanjian lama ada berapa janji? Tentang Tuhan Yesus ada 300. Dia akan lahir di kota apa? Mana janjinya? Mika pasal 5, tulis. Mika pasal 5. Dijanjikan Yesus akan lahir di kota Bethlehem. Kemudian dijanjikan ya, Yesus akan menyembuhkan orang buta. Begitu banyak janji. Ya. Kemudian dijanjikan Yesus akan menjadi imam sesuai dengan ketentuan Melkisedek. Begitu banyak janji tentang Tuhan satu persatu digenapi. Dan Yesus itu dijanjikan merupakan keturunan dari bukan hanya Abraham, bukan hanya Ishak, bukan hanya Yakub, bukan hanya Yehuda, tapi keturunan dari Raja Daud. Raja apa? Makanya orang berteriak pada dia, putra Daud, nanti kalau kamu baca. Nah, pada saat kedua muridnya melepaskan keledai, kenapa dia nggak bawa keledai jantan saja? Betinanya ditinggal. Kenapa? Yesus itu nggak mau menyakiti keledai. Dia bawa anak keledai dengan induknya. Dengan apa? Induknya. Dia sayang sama ciptaannya. Ketika pemiliknya bertanya,
kenapa kalian ambil keledai saya tanpa permisi? Tuhan memerlukannya dan Tuhan akan segera mengembalikan. Memang miliknya Yesus, tapi dia pinjam sebentar. Nah, akhirnya waktu keledainya sudah dibawa ke hadapan Yesus, apa yang terjadi? Ya, orang yang punya baju ditaruh di atas keledai. Pernah lihat keledai nggak? Apa beda keledai dengan kuda? Keledai itu lebih kecil, kuda itu lebih besar. Nah, itu untuk menggenapi firman Tuhan yang dicantumkan dalam Zakaria. Tulis pasal 9 ayat 9. Nah, di situ dikatakan apa? Lihatlah, ya. Siapa? Putri Zion. Siapa itu Putri Zion? Putri Zion itu adalah nama lain dari Yerusalem. Nah, kalau kamu lihat ya di dalam pembacaan kita, pada saat Yesus ya sudah mendapatkan keledai, apa yang terjadi? Orang-orang tuh bukan hanya ya mengalaskan kain ke atas keledai, ya, karena keledai itu nggak bisa dinaiki dulu, harus dikasih apa? Kain, ya, supaya bisa diduduki. Seperti kita punya sofa kan, ada apa? Bagian lembutnya. Terus ada orang juga ya membuka baju luarnya, ditaruh di jalan, digelar. Seperti sekarang kalau pejabat datang, dikasih karpet merah. Karena yang datang ini siapa? Raja lu. Tapi kok raja, dia bukan naik kuda yang gagah, tapi naik keledai. Naik apa? Keledai. Karena sudah dinubuatkan dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Coba kita baca. Zakaria 9:9. Oke. Zakaria 9 ayat 9. Perjanjian lama. Kitab nabi-nabi kecil yang disebut kitab Zakaria sebelum kitab Malaki. Sebelum apa? Kitab Malaki, bukan Malyaki. Bunyinya, Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor apa? Keledai, seekor keledai beban yang muda yang belum pernah dinaiki oleh siapapun. Saya sebut sebagai apa? Dia masih jejaka, apa? Kalau laki-laki disebut apa? Jejaka. Kalau perempuan, perawan atau gadis. Ini digenapi dalam kitab Matius, tulis ya, ini Matius pasal berapa? 21 ayat 5 dan Yohanes pasal 12 ayat 15. Digenapi. Kamu bayangkan ya, kitab Zakaria itu ditulis ya berapa tahun sebelum Yesus melaksanakan nubuatan ini. Jadi setiap ya kata-kata tentang Yesus haruslah digenapi. Jadi waktu Yesus ya sudah naik di atas keledai dan orang menghamparkan pakaian, orang menghamparkan apa lagi? Daun-daun palem. Daun apa? Palem. Apa tuh palem? Apa palem? Palem. Palem itu nama tumbuhan yang bermacam-macam. Ya. Kita menanam palem enggak di gereja kita? Ada ya, di samping ya. Palem itu bisa saja kelapa. Kelapa tuh keluarganya palem. Paham? Apalagi kelapa sawit. 3, apalagi kurma. Dahan-dahan kurma dihamparkan. Makanya waktu Yesus datang ke kota Yerusalem dalam minggu itu disebut sebagai Minggu Palem. Minggu apa? Kenapa disebut Minggu Palem? Karena keledainya dilewati oleh Yesus, ya Yesus yang menunggang keledai. Waktu keledainya lewat, di bawahnya selain ada pakaian, ada daun-daun palem. Makanya zaman dulu gereja ya, pada saat Minggu Palem, ya sebelum Paskah, sebelum Yesus disalib,
sebelum Jumat Agung, ya, orang mengambil daun palem, ya, ditaruh di rumahnya. Kenapa diambil daun palem? Mengingat pada zaman itu orang mengambil daun palem. Kenapa pakai daun? Kenapa pakai baju? Seperti raja lewat ada karpet warna merah. Paham ya? Paham? Mengerti ya? Nah, jadi waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia sebagai raja. Raja apa yang naik keledai? Raja damai, ya Pak? Dia datang untuk bagaimana? Bukan untuk mengalahkan penjajah Roma, bukan. Tetapi dia mau apa? Disalibkan di luar kota Yerusalem, sehingga dosa-dosa manusia, apa saja dosanya, kecil besar, kalau percaya Yesus, pasti bisa dihapus dengan darah Yesus. Pertanyaannya, kamu sudah mengaku dosa nggak kepada Yesus? Sudah ya? Dan Yesus dengan darahnya bisa menghapus semua dosa kita. Nah, jadi waktu mereka masuk ke kota Yerusalem, selain menggenapi kitab Zakaria 99, apa yang keluar dari mulut orang-orang yang menyambut Yesus? Kan dikatakan oleh Alkitab, wah mereka senang sekali nih, Yesus datang sebagai raja. Semua mereka senang. Kalau kita senang, apa yang kita lakukan? Ayo, kalau kamu senang, apa? Bersorak-sorak atau bernyanyi? Apa? Bernyanyi. Kalau ini adalah saat Paskah, nyanyian apa yang mereka nyanyikan? Seringkali kan di dalam perjamuan kudus, bukan malam kudus, itu Natal. Ya, waktu Yesus ya, setelah memberikan makan Paskah atau makan terakhir perjamuan kudus pada muridnya, mereka menyanyikan nyanyian pujian, baru mereka ke Bukit Zaitun. Ya, nyanyian apa tuh? Mazmur 113 tulis sampai 118. Ya, ini disebut sebagai Mazmur Hillel atau Mazmur memuji Tuhan. Mazmur apa? Tolong ditulis, kalau nggak ditulis pasti lupa. Mazmur berapa? 113 sampai 118. Mazmur apa namanya? Hillel. Nah, yang mereka nyanyikan di situ, kalau kamu lihat dalam pembacaan kita tadi, mereka bergembira, mereka memuji Allah dengan suara nyaring karena segala mujizat yang telah Yesus lakukan. Apa isinya? Hosana untuk putra Daud, diberkatilah dia Raja Israel yang datang dalam nama Tuhan. Damai di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini Mazmur berapa? 118. Coba kita buka Mazmur 118. Ayat berapa yang bunyinya seperti itu? Mazmur 118. Ayat berapa yang bunyinya seperti itu? Tolong kasih tahu saya. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 26 dan 27, 25 dan 24. Mari kita baca. Ya, dari ayat 24 sampai 27. 3, 2, 1. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya, ya Tuhan. Nah, inilah, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Ini adalah artinya Hosana. Apa artinya? Apa arti nama Hosana? Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Apa artinya Hosana? Ya Tuhan, selamatkan kami. Ini ayat 25. Kemudian diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali
pada tanduk-tanduk mezbah. Ya, jadi nyanyian yang mereka nyanyikan tadi dari Mazmur 118 ayat 24, 25, 26, 27. Paham ya? Jadi dua bagian Alkitab itu digenapi. Nah, sekarang apa masalahnya? Apa masalahnya? Orang yang ikut Yesus dari depan, dari belakang, semuanya senang. Apa yang menjadi masalah? Yesus punya musuh nggak? Hah? Tidak punya musuh? Musuh Yesus itu namanya pemimpin apa? Pemimpin apa? TAI. Pemimpin apa? Apa TAI? Apa TAI? Tua-tua, ahli Taurat, dan imam-imam kepala. Mereka nggak senang. Di antara mereka, apa komentarnya? Yang tidak senang kepada nyanyian yang dinyanyikan. Apa? Mereka satu dengan yang lain ya. Mereka mengatakan apa? Ya, kalau kamu lihat di situ. Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil membunuh Yesus, menangkap Yesus. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Termasuk yang ikut Yesus siapa di situ? Orang-orang dari kota Betania. Kenapa? Apa yang terjadi di kota Betania? Dalam kitab Yohanes pasal 11. Nah, di situ Yesus pernah membangkitkan orang yang mati 4 hari. Siapa dia? Di kota apa? Betania. Apa arti nama Betania? Rumah apa Betania? Rumah buah kurma. Kalau Betfage? Rumah buah ara, Betfage. Kalau Bethlehem? Rumah roti. Jadi dari kota Betania ini tadi saya katakan ada Lazarusnya, ada Marianya, ada Martanya. Mereka melihat loh, Lazarus yang sudah bangkit dari kematian ikut rombongan Yesus loh, sudah mati 4 hari. Yesus bangkitkan dia dari kematian. Masih ingat mujizat Yesus mengatasi 7 hal di dunia ini? Hanya ada 7 hal. Yang pertama apa? BAB. Apa BAB? Benda mati. Contohnya, air menjadi anggur. Yang kedua, alam. Badai mengamuk. Yesus bilang, tenang, tenang. BAB. B yang ketiga, apa? Badan-badan manusia yang sakit. Kemudian, RR. Apa RR? Roh jahat diusir Yesus. R yang kedua, roh manusia yang mati dibangkitkan dari kematian. Contohnya Lazarus. Yang terakhir, FF. Fauna dan flora. Apa fauna? Petrus menangkap ikan 1 malam, tidak dapat ikan. Yesus bilang, tolak ke tempat dalam, tebar jalamu di kanan, terus seluruh ikan dari Laut Galilea menabrak jalannya Petrus sampai koyak. Yang terakhir, apa itu flora? Yesus mengutuk pohon ara. Bisa kita pelajari di pelajaran berikutnya. Yesus melakukan mujizat, begitu banyak orang ikut, dan ada orang Farisi yang berani bilang sama Yesus. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu yang benci kepada Yesus berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jangan ya bilang Hosana, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan." Apa jawab Yesus? Di ayat terakhir, "Aku berkata kepadamu, jikalau mereka ini diam, maka apa yang terjadi? Batu-batu akan berteriak." Jadi kita tidak boleh bagaimana? Tidak memuji Tuhan. Kita harus berani menyampaikan firman Tuhan. Paham ya? Kedatangan yang gagah perkasa bukan naik kuda, tapi naik apa? Keledai. Keledai yang bagaimana? Yang belum pernah dipakai. Kenapa Yesus membawa 2 keledai? Kenapa dia nggak memisahkan? Karena dia lemah lembut dan dia adalah raja damai yang bukan mengalahkan orang Roma, tapi mengalahkan maut. Mengalahkan apa?
maut. Dengan cara apa? Dia mati untuk dosa kita. Dan bukan hanya mati loh untuk dosa kita loh, tapi Yesus akhirnya apa? Bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut. Paham? Tapi nanti Yesus akan datang naik kuda kapan? Kuda putih. Kamu baca kitab Wahyu. Yesus datang dengan naik apa? Kuda putih. Tidak lagi naik keledai. Ini menggenapi Zakaria 99. Apa yang mereka ucapkan? Menggenapi Mazmur 118 ayat 24, 25, 26, 27. Ini Mazmur yang dinyanyikan mereka pada saat Paskah. Pada saat apa? Paskah. Mazmur 113 sampai 118 namanya Mazmur Hillel. Mazmur apa? Apa itu Hillel? Mazmur untuk memuji Tuhan. Jelas ya? Jangan lupa ya, catatannya dipelajari lagi dan diingat ya, supaya nanti kalian bisa mengajar anak-anak ya pelajaran yang sama. Mari kita berdoa. Kita berdiri. Nanti kameranya boleh diputar ya. Bapa, kami bersyukur sudah diberi kesempatan belajar firman-Mu. Tuhan Yesus menggenapi rencanamu. Dia masuk kota Yerusalem bukan naik kuda tapi naik keledai. Ya Bapa, Yesus adalah Raja Damai yang mendamaikan kami dengan Engkau, mendamaikan kami dengan Yesus, mendamaikan kami dengan Roh Kudus melalui darahnya. Kiranya Bapa, pelajaran rohani ini dapat kami selalu ingat untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Pimpin kami sampai di rumah dengan baik. Bahkan kami berdoa untuk keluarga dari remaja-remaji, berkatilah mereka. Jikalau ada yang belum percaya Yesus di tengah keluarga mereka, mohon belas kasihan-Mu untuk menolong mereka supaya bisa percaya Yesus. Apa yang mereka perlukan, mohon Kau siapkan. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.